Kalau ada masalah apa tentang dia, aku sih nggak tahu. Cuman aku mengenal dia sebagai sosok yang positif di mata aku, sebagai sosok laki-laki yang bertanggung jawab menurut aku gitu ya. Karena aku saksinya loh. Ketika ngirimin duit, ketika ngasih duit, ketika aku kerja bareng sama dia, terus setiap bulannya itu aku tahu banget dikasih sama ke siapa, berapa ratus juta. Aku tahu banget Kak Ruben Onsu itu. Hola besinya kata Ani, Mesti entahlah ya, apakah ini karena diduga Impact Sarwenda kemarin bahas soal Chong yang banyak diduga warganet menuju ke Ruben atau apa. Tapi yang pasti baru-baru ini geger banget nih soal dibongkarnya alasan Sarwenda dulunya dikeluarkan dari girl bandnya. Dan yang gak kalah gong, salah satu yang mengaku mendirikan Cherrybelle dan termasuk yang ambil keputusan mengeluarkan personil itu mengalami bully. Namun kini Seraya tersenyum karena akhirnya publik tahu bagaimana sosok yang ia keluarkan tersebut. Di sisi lain terkait ramainya video Sarwenda yang diduga warganet tertuju untuk Ruben, Chris, kuasa hukum Sarwenda pun mengaku nggak bisa membatasi imajinasi warganet yang mengaitkan video tersebut dengan Ruben. Lalu benarkah kini Wenda begitu tertegan atas video yang kini geger ya Besti? Iya, dulu saya yang bikin Cherrybelle. Iya, saya yang dulu termasuk orang yang ambil keputusan untuk mengeluarkan personil. Iya, dulu saya yang dibully gara-gara keputusan itu. Sekarang udah terlihat kan, senyumin aja. Ini lagi masalah video ini menurut saya ya kita nggak usah persepsikan langsung kepada RO karena saya lihat juga tidak ada bicara soal RO. Bagaimana netizen mengkaitkan itu ya berarti kan itu pola pikir netizen. Kita kan nggak bisa memberikan membatasi imajinasi seseorang ya atau analisis seseorang. Tetapi mungkin saja klien kami saat ini memang merasa sangat terganggu dengan situasi yang diputar-balikan ini gitu loh. Jadi ya mungkin luapan emosi mungkin ada aja, tetapi saya yakin bahwa dari sekian lama saya menangani perkara ini, klien kami coba dilihat pernah tidak berbicara ya terhadap hal ini, tidak pernah. Karena klien kami sekali lagi menjaga kepentingan anak dan tetap menjaga rumah tangga yang dulu itu tidak sampai terbuka situasi sebenarnya gitu ya. Jadi sudahlah gitu. Diduga bermula dari uang bulanan yang macet, kubu Sarwenda yang dituding koar-koar dan geram hingga diduga jadi muncul video yang kini ramai terkait ucapan Sarwenda yang menyebut tak membutuhkan uang tersebut. Sarwenda melalui kuasa hukumnya mengaku tidak memaksa soal nafkah ratusan juta. Tapi Ruben memang sudah mengetahui seperti apa aja kebutuhan rumahnya cenah. Hingga ia pun menghimbau agar keduanya sama-sama menjalani kewajibannya untuk sama-sama menerima haknya juga. Nah, uniknya jika kubu Sarwenda bilang gak maksa terkait nafkah 200 juta yang kini ramai, kubu Ruben justru mengungkap hal yang sebaliknya, di mana dikatakan Minola dalam wawancara Zoom-nya dengan awak media, Sarwenda yang sudah bercerai dengan Ruben justru kerap meminta uang bulanan yang fantastis, hingga Seraya menyayangkan ucapan Sarwenda yang kini ramai menyebut tidak membutuhkan uang tersebut. Jadi diduga terkesan sombong di tengah kondisi seperti sekarang dengan angka 200 juta yang dianggap biasa aja. Kan, terkait dengan uang-uang nafkah sekian ratus juta, pertanyaannya hal itu dilakukan satu bukan dari permintaannya Sarwenda yang memaksa, tidak. Ruben pun RO pun sudah tahu situasi kebutuhan rumah seperti apa. Lalu pada saat dia mau membayar itu semua dengan ikhlas, begitu ada masalah dia bilang wah ini begini itu besar pembayarannya, pengeluarannya besar. Loh, sekarang siapa yang meminta? Ya termasuk kesepakatan yang dibuat itu kesepakatan yang ditandatangani langsung dan disadari oleh pihak RO. Lalu sekarang mentahkan ya silakan aja, tapi kan bukan klien kami yang memaksa dan meminta itu semua gitu ya. Jadi tolonglah, kita nggak perlu memuterbalikan lagi, ya sampaikan aja masing-masing kewajibannya, jalankan saja masing-masing kewajibannya dan haknya juga akan diterima masing-masing gitu. Tapi dalam
streamingnya menyebut bahwa tidak lagi membutuhkan ya Bang, dengan nada yang cukup kesal dan kasar gitu. Kalau dari pihak Kak Ruben sendiri melihat ini seperti apa sih Bang? Kita bilang tidak perlu, tidak butuh lagi. Tapi itu semuanya setelah kita sampaikan bahwa ternyata yang tidak diketahui oleh publik, meskipun sudah menjadi seorang mantan, S itu masih tiap bulan meminta nilai yang sangat fantastis. Ya, kalaupun misalnya dia menurut dia itu tidak fantastis, tapi saya percaya mayoritas masyarakat Indonesia akan menilai 200 juta monthly itu per bulan itu adalah sesuatu hal yang fantastis, ya. Jadi kalau misalnya kemudian sekarang dia baru mengatakan itu tidak berarti, kan sudah terlambat dan sangat tidak etis, ya. Apalagi di tengah-tengah kondisi banyak masyarakat kita yang sangat prihatin saat ini, ya. Tapi kemudian kita dengan sombongnya menafiskan, mengecilkan arti uang 200 juta per bulan. Nggak cuma terkait masalah nafkah 200 juta yang disebut Wendah tak ia butuhkan. Terkait adik dari Sarwendah yang juga disayangkan pihak Ruben atas perkataannya tersebut hingga seraya menghimbau agar sang adik ipar ngaca. Nggak cuma itu aja, kegeraman juga seraya diperlihatkan oleh Tessa Mariska dalam unggahannya terkait sang adik yang diduga dari Wendah, di mana ia pun seraya meminta agar jangan menolak lupa tentang manfaat Ruben yang pernah dirasakan oleh adik dari yang diduga Sarwendah tersebut. Di sisi lain, mengetahui apa yang tengah dialami sang ayah, Onyol sang putra sulung gak cuma pasang badan, tapi seraya memperlihatkan bagaimana ia akan terus mendekap Ruben di tengah-tengah dugaan Ruben direndahkan orang lain. Melalui unggahan di laman Instagramnya, Onyol terlihat mendekap sang ayah sambil mengelus pundak Ruben yang selama ini memberikannya ketulusan. Ada pihak-pihak meskipun ada hubungan darah keluarga adik itu masih ikut campur, ya, untuk mengomentari perkawinan yang sudah usai itu, dan kemudian mengomentari mantan kakak ipar kita yang kalau mau jujur dari hati kecil kita sendiri bahwa kakak ipar kita itu sangat berjasa juga dalam hidup kita gitu loh. Ya, artinya kita harus tahu, harus ngaca lah gitu, artinya itu bahwa kita juga dulu pernah loh mendapatkan manfaat dari manfaat banyak dari keberadaan kakak ipar kita ketika menjadi kakak ipar kita. Jadi jangan karena ada situasi yang seperti ini terus kemudian membantu untuk memojokkan kakak ipar dengan kata-kata yang tidak patut. Ini kan juga bukanlah suatu hal yang terpuji. Cuy apa sih namanya? Adiknya tuh Wendok ya, Wendok. Lu bilang mau punya anak, nggak mau nafkahi, mati aja sono. Mulutnya nggak pernah sekolah ya? Bukan nggak mau nafkahi, ya 6 bulan nggak dikasih. Karena apa? Koreksi diri, ya. Jangan dipisahin. Anak sama bapak biarin ketemu. Oh terserah anaknya ya, walaupun bagaimana namanya anak kecil pasti atas perintah ibunya lah. Kita sebagai ibu pasti ngecek handphone anak kita. Gak usah kayak gitu ya. Bagaimanapun juga masih cari makan kan di rumahnya mantan abang, mantan suami, apalagi bareng-bareng sama CEO ya, masih cari makan kan di rumahnya. Jangan kayak gitu ya. Ngomong itu pakai tata krama, apalagi dia tidak pernah mengusir kamu dari rumahnya. Udah banyak banget kan jasa kakak ipar yang dimakan. Janganlah kayak gitu ya. Ada adab dalam ngobrol, ya, ada adab, oke? Gak usah bawa-bawa agama, gak usah ya. Adab, yang penting adab, tahu?
Yang gak kalah mengharukan dalam video yang beredar di sosial media, ada Dewi Persik Besti yang mengetahui sang sahabat selalu kerja keras demi keluarga. Seraya menyayangkan dengan apa yang kini dialami Ruben, Dewi bahkan mengaku pernah menjadi saksi bagaimana Ruben menyampaikan uang kepada seseorang yang ia titipkan untuk kebutuhan anak-anaknya ketika mereka bekerja bareng. Baik ya. Kak Ruben itu best, ayah yang bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab. Aku tahu banget dia. Dia tuh kadang yang dipikirin tuh cuman keluarga, yang dipikirin tuh cuma anak, kebutuhan, itu yang aku tahu. Makanya itu Kak Ruben tuh gitu. Kalau ada masalah apa tentang dia, aku sih nggak tahu. Cuman aku mengenal dia sebagai sosok yang positif di mata aku, sebagai sosok laki-laki yang bertanggung jawab menurut aku gitu ya. Karena aku saksinya loh. Ketika ngirimin duit, ketika ngasih duit, ketika aku kerja bareng sama dia, terus setiap bulannya itu aku tahu banget dikasih sama ke siapa, berapa ratus juta. Aku tahu banget Kak Ruben Onsu itu. Nah, Dewi Persik udah bersaksi, Besti, gimana kerja keras Ruben Onsu untuk keluarga. Tapi ya, doain aja. Semoga apa yang kini membuat keduanya jadi ramai bisa segera selesai ya, Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani, Besti.